Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah, usikum wa iyyakum, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Karanganyar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa berkah, membawa manfaat, ya, menjadi amal soleh yang kelak akan kita panen di akhirat. Apalagi ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjumpakan kita dengan Ramadan ini, kita isi dengan begitu banyak kegiatan, termasuk hari ini kita laksanakan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai puasa wajib kita, tilawah Quran kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lain itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat dan salam semoga Allah curahkan, Allah sampaikan atas uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan bulan Ramadan, Rasulullah pernah ngendikan, pernah menyampaikan, roghoma anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka bagi orang yang bertemu dengan Ramadan, ya, tetapi Ramadannya itu tidak bisa menjadikan dosa-dosanya diampuni, ya. Maka kami ingatkan, mumpung ini masih awal Ramadan, ya, mari betul kita gunakan Ramadan di tahun ini, karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan, ya. Kita gunakan yang pertama sebagai pencuci atau pembersih atau penghapus dosa-dosa kita, ya. Artinya dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ya, semoga Allah menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, ya, bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan betul-betul mengharap balasan dari Allah, ya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Yang kedua, Ramadan itu kita jadikan untuk mengumpulkan bekal kita, ya. Semuanya pasti punya niat, punya tujuan ingin masuk surga. Bukankah Allah melalui Rasulnya janjikan, ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan itu nanti di akhirat akan dipanggil dari pintu yang bernama Royan, ya. Nanti di surga itu ada pintu yang bernama Royan, yang dari pintu itu nanti akan ada pemanggilan bagi siapa yang berpuasa, dipersilahkan masuk masuk ke surga melalui pintu Royan, yang selain orang yang berpuasa tidak boleh masuk ke pintu ini. Maka anak-anakku semua, ya, kita isi betul Ramadan ini, ya, selain dengan ibadah wajib, kita tambah dengan kesunahan-kesunahan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan kali ini materi kita adalah fikih, ya.
Kalau bicara fikih berarti bicara tentang hukum, bicara tentang sah dan tidak sah, ya, bicara hitam putih. Jadi nanti kita akan baca satu buku, ya, satu buku di satu bab, karena ini tentang puasa, kita buka bab fikih puasa, ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa nanti, ya, kalian punya tugas untuk merangkum, ya, yang nanti rangkuman itu terkhusus untuk anak-anak yang berada di kelas 11 yang saya ajar utamanya, ya. Itu nanti rangkuman itu akan saya jadikan satu penilaian untuk nilai di semester ini. Maka monggo, ya, betul-betul untuk bisa merangkumnya dengan baik. Baik, buku yang akan kita baca ini buku fikih. Sebenarnya bukan hanya fikih, tetapi saya ambil tentang fikihnya saja. Ini judulnya Sa'adatul Mubtadi'in, ya, fi ilmiddin. Ini artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sa'adah itu kebahagiaan, ya, mubtadi'in bagi para mubtadi, para pemula, ya, para pemula. Kenapa di sini dikatakan mubtadi? Karena ini buku ini ringkas, ya, ringkas dan pengamalannya atau prakteknya pun tidak begitu panjang, ya. Kemudian buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsyabandi, ya. Buku ini ditulis oleh seorang ulama dari Mesir, ya, bernama Muhammad Amin Al-Kurdi. Kurdi ini sebenarnya nama kota, ya. Ini kalau di buku yang lain itu ada Al-Irbili, ya, nama kota di Irak ini. Beliau lahir di Irak, tetapi kemudian menuntut sampai ke Mekah, Madinah, kemudian beliau menetap di Mesir, ya. An-Naqsyabandi ini thariqah beliau adalah Naqsyabandi. Kenapa saya pilih buku ini? Karena saya ada ikatan emosional, ya, dengan mursyid-mursyid di Naqsyabandi, ya. Karena kalau diurut itu nanti akan sampai kepada beliau. Jadi saya berguru kepada Yai Zuhrul Anam di Banyumas, itu beliau berguru pada Simbah Yai Maimun Zubair, ya. Simbah Yai Maimun Zubair berguru pada Syekh Amin Kurdi. Syekh Amin Kurdi berguru bukan Syekh Amin Kurdi langsung, tetapi Syekh Diauddin, ya, Syekh Diauddin berguru kepada ayah beliau Syekh Najmuddin Kurdi. Beliau berguru kepada murid dari Syekh Amin Kurdi ini, ya. Syekh Najmuddin Kurdi itu putra dari Syekh Amin, tetapi sebelum sampai di Syekh Amin Kurdi ini ada di sini siapa? Syekh Salamah Azami, baru naik kepada Syekh Amin Kurdi. Jadi insya Allah sanad kita sampai kepada beliau, si penulis buku. Baik, kita masuk pada materi kita di Kitabus Shaum. Di sini halaman 33. Nanti saya punya PDF-nya kalau ada yang ngersake untuk memiliki, ya, atau barangkali ada yang berminat untuk memperdalam, ya. Saya siap untuk membacakan untuk kalian. Baik, langsung karena waktu kita terbatas, ya. Kitabus Shaum, bab tentang berpuasa, ya. Syekh Amin menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yajibus shaumu bi kamali sya'bana salasina yauman. Bahwa sesungguhnya kewajiban puasa itu ada setelah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, ya. Tetapi ingat, ya, bulan dalam kalender Hijriah itu tidak selalu 30 hari, ya. Tapi ada yang 29 hari, ya. Sedangkan yang Masehi
itu kan 30 sama 31. Tetapi kalau Hijriah itu 29 sama 30. Nah, di tahun ini kita 29, belum sampai 30, hari esoknya sudah tanggal 1. Kenapa? Ini sebabnya au bi ru'yatil hilali lailata salasina, ya. Kalau tidak 30 hari atau dengan dilihatnya hilal di malam ke-30, ya. Ketika hari ini itu tanggal 29, maka besok hari ke-30. Tetapi nanti sebelum maghrib itu dilihat kelihatan hilal atau bulan sabit, ya, atau tidak, ya. Kalau kelihatan berarti hari esok adalah tanggal 1, bukan lagi tanggal 30 Sya'ban, tetapi sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan, ya. Maka kemudian malamnya tarawih dan esok harinya berpuasa, ya. Atau ini au subutiha indal qadi bi'adli syahadati ala bi'adli syahadatin, sampai di sini. Atau, ya, tanggal 1 itu ditetapkan oleh qadi itu hakim, ya. Kalau di sini di kita adalah pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Agama itu menetapkan, ya. Dan yang menjadi patokan Kementerian Agama kita itu selain dengan hisab atau dihitung, ya, itu juga menggunakan ru'yatul hilal, ya, dipantau. Kalau sudah tanggal 29 Sya'ban itu kemudian dilihat hilal itu tampak atau tidak, ya. Itu kalau kita belajar ilmu falak nanti akan ketemu derajat, ya. Tinggi hilal di atas ufuk, ya. Tinggi hilal di atas ufuk itu nanti akan diukur dengan derajat, ya. Jadi kalau sudah 4 derajat, dihitung sudah 4 derajat, itu sudah bisa dipastikan, ya. Tetapi Kementerian Agama menggunakan imkanur ru'yah, ya. Mungkin hilal itu bisa dilihat, bisa terlihat atau tidak itu ketika hilal sudah ada di 2 derajat, maka itu menjadi patokan, ya. Sementara di tahun ini itu Muhammadiyah, ya, menghitungnya sebelum mereka melihat, ya, tapi sudah bisa dihitung itu sudah di 3 derajat, ya. Maka sudah hampir pasti dipastikan umur dari bulan Sya'ban tahun ini adalah 29 hari, ya. Dan itu betul sekarang kita umur Sya'ban di tahun ini adalah 29 hari. Kemudian puasa itu wajib untuk siapa? Ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin alaihi ghaira haidin wa nufasaa, ya. Wajib untuk siapa? Untuk setiap orang Islam. Kita semua Islam. Islam yang bagaimana? Yang sudah baligh, ya. Yang berakal, dia tidak gila. Kemudian qadirin alaihi, yang kuat untuk berpuasa. Karena ada yang muslim baligh akil tetapi tidak kuat untuk berpuasa. Misal orang yang sudah jompo, ya. Bagaimana kemudian? Nanti ada mekanismenya, harus diganti dengan membayar fidyah. Kemudian dia tidak haid dan juga tidak nifas. Ini syaratnya, ya. Jadi syaratnya orang berpuasa tadi muslim, baligh, akil, mampu, ya, kemudian terbebas dari haid dan juga tidak dalam nifas. Ini menjadi catatan kita. Monggo nanti dicatat untuk bisa dirangkum. Kemudian setelah kita tahu syaratnya, ya, ini kemudian disampaikan oleh Syamin tentang rukunnya. Wa innama yasihhu, puasa itu sah bisyai'aini, dengan 2 hal, ya. 2 hal itu apa? Yang pertama al-awwal an-niyatu,
Yang pertama adalah niat. Niat itu ada di dalam hati, tetapi untuk menuntun hati, ya, ulama kita mengatakan talafuz bin niyah itu sunnah. Mengucapkan sebelum hati mengucapkan, diucapkan dulu dengan mulut. Maka biasanya kalau sesudah tarawih itu diajak oleh bilalnya itu, ya, atau oleh imamnya itu untuk mengucapkan lafadz niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, ya, fardholillahi. Itu ucapan niat. Niatnya adalah di dalam hati. Ya, sekali lagi niat berpuasa, saya niat berpuasa esok hari karena Allah, itu ada di dalam hati kita. Ya, itu. Kemudian ternyata berbeda niat berpuasa wajib dan yang tidak wajib, berpuasa sunnah maksudnya, itu berbeda. Fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana wajaba iqa'uha fil lail likulli yaumin wat ta'yinu, ya. Jadi ketika puasanya itu adalah puasa fardu termasuk Ramadan, itu wajib niatnya itu di malam hari. Malam itu kapan? Malam itu mulai dari maghrib sampai terbitnya fajar, azan subuh, ya, azan subuh itu terbitnya fajar, karena azan subuh di tempat kita itu adalah di awal waktu, begitu masuk langsung azan, berarti batasnya malam itu sampai azan subuh itu, ya. Maka mari diperhatikan, ya. Kenapa? Karena menjadi tidak sah ketika kita tidak niat, ya, kita tidak niat. Kemudian wa in kana naflan sahhat biniyati qabla zawali illam yatanawalu muftiron, ya. Kalau puasanya itu adalah puasa nafilah, puasa sunat, naflan, maka niatnya itu tetap sah walaupun setelah subuh sampai zawal. Zawal itu masuk waktu zuhur. Syaratnya sebelum makan perut ini, sebelum kemasukan apa-apa tentunya, ya. Kalau sudah kemasukan kok niat puasa, ya tetap saja tidak sah, ya. Kemudian yang kedua, setelah niat itu ada, maka wasani yang kedua itu inqaul muftirati, bersih atau terbebas dari hal-hal yang membatalkan, ya. Hal yang membatalkan itu apa? Wahia, yang pertama riddatun, murtad, keluar dari agama Islam walaupun hanya sebentar kemudian masuk lagi, itu membatalkan puasa. Kemudian wahaidun, haid, ya, bagi perempuan. Kemudian wanifasun, nifas. Kemudian wa ta'ammudu qai'in, sengaja muntah, itu juga membatalkan. Kemudian wa igma'un, pingsan, ya, pingsan itu juga membatalkan. Kenapa? Karena menghilangkan akal, ya. Kullayaumin, seluruh harinya, ya. Kemudian wajununun, ini junun, gila, ya, gila, hilang akalnya, walau lahdotan, walaupun hanya sebentar. Kemudian wajimaun, ya, berhubungan suami istri, ini bagi yang sudah bersuami dan beristri, amdan, dengan sengaja, ya. Tidak usah saya jelaskan yang ini, ya. Kemudian wa khurujul mani, dan keluar mani anistimnain, ya, karena dengan sengaja. Istimna itu ngalap suko, ya, dengan sengaja. Jadi kalau karena mimpi itu menjadi tidak batal. Kemudian wa wusulu ainin fi manfatin maftuhin, kemudian sampainya sesuatu benda, ya, melalui lubang yang terbuka.
Lubang terbuka itu maksudnya apa? Melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, ya, atau melalui bawah, melalui kubul dan dubur, ya. Itu membatalkan puasa. Yang itu kabatnin wa dimaghin wa musanatin wa dakhili tuburin, ya. Yang nanti itu akan sampai kepada perut, ya, atau ke otak, atau ke kandung kemih. Ini musana itu kandung kemih. Kemudian ke dalamnya dubur, ya. Itu juga membatalkan puasa, ya. Permasalahan yang ada itu ketika nanti ada suntik misalnya. Sekarang ada vaksin, itu kan melalui suntik, ya. Itu kan kalau vaksin, ya, ulama sepakat, atau suntik obat yang sedikit itu ulama sepakat itu tidak membatalkan puasa, ya. Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak melalui lubang yang terbuka. Nih, manfatin maftuhin itu tadi, ya. Tetapi walaupun tidak melalui lubang, tetapi masuknya sesuatu itu mengganti daripada makanan, itu ulama sepakat itu membatalkan. Seperti apa? Infus, ya. Infus itu melalui lubang yang dibikin, lalu seperti suntik, ya. Tidak melalui lubang manfaat yang terbuka tadi. Tetapi karena itu menggantikan makanan, maka ulama sepakat itu membatalkan puasa, ya. Sedikit lagi, ya. Kita masuk kepada wasunanuhu, sunnah-sunnahnya berpuasa. Maka kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan kesunahannya, ya. Yang pertama, takhirus sahuri, ya, mengakhirkan waktu sahur. Intayakona bako al-laili, ya, tapi dengan keyakinan bahwa belum masuk waktu fajar, ya. Sekarang kita dipermudah dengan alarm, sekarang dipermudah dengan adanya waktu imsak, ya, waktu imsak. Maka mendekati waktu imsak itu semakin baik, ya, semakin baik. Kemudian wa ta'jilul fitri, ya, menyegerakan berbuka puasa. Intayakonal ghurub, ya, kalau sudah yakin masuk waktu maghrib segera berbuka. Itu afdolnya seperti itu, ya. Kemudian wal fitru ala tamrin, kalau ada berbuka dengan kurma, karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak ada kurma berarti sesuatu yang manis, karena kurma itu berasa manis. Fa in lam yajid fa alamain, kalau tidak ada kurma, tidak ada yang manis-manis, maka dengan air putih, ya, sebelum makan makanan yang mengenyangkan. Masukkan dulu, kalau tidak kurma adalah air putih, ya. Kemudian watarku fuhsyil kalami, ya, menghindari, meninggalkan perkataan yang fahs, yang tidak baik, yang keji. Contohnya apa? Wal kal kizbi, seperti dusta, ya. Dusta itu tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa, ya. Puasanya tidak didapat apa-apa kecuali lapar dan haus, tidak dapat pahala. Kemudian wal ghibah, kalau ini relatif bisa dihindari, tetapi ini susah ini, terutama yang perempuan-perempuan itu senangnya ngerupi. Wal ghibah, rumpi, ya, rasan-rasan, ya. Kemudian watarkul hijamah, ya, meninggalkan hijamah. Hijamah itu bekam, ya, pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bekam, ya. Ketika puasa itu disunahkan tidak bekam, ya. Apa ini? Wa dzauqut ta'ami bil lisani, ya. Nyicipi makanan dengan lidah itu juga sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalau anak-anak yang perempuan itu kemudian tidak bisa meninggalkan, itu nyicipi kemudian dilepeh, itu juga tidak apa-apa, ya. Tetapi sebaiknya ditinggal karena ini termasuk yang sunnah, ya. Kemudian wa ayyal tasila minal janabati qoblal fajri, ya. Sunnah juga bersuci dari hadas jinabah, hadas besar itu sebelum fajar, walaupun ini tidak wajib, ya. Artinya
kalau di malam hari berhubungan suami istri, kemudian mandinya setelah subuh, itu berpuasa tetap sah ya. Tetapi sunnahnya itu mandinya sebelum fajar ya. Kemudian wayuk sir min sodakoh, hendaknya memperbanyak sodakoh, watilawatil Quran, dan memperbanyak bacaan Quran ya. Ini mohon maaf waktu kita terbatas, sudah 20 menit ternyata ya. Nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu ya. Ini tadi sebab kita berpuasa, kemudian syarat berpuasa, kemudian rukun berpuasa ya, kemudian yang membatalkan puasa, kemudian sunnah berpuasa. Nanti saya tunggu rangkumannya ya. Semakin lengkap akan semakin besar nilainya, termasuk pengarang kitabnya siapa ya, itu nanti akan menjadi nilai tersendiri. Baik, cukupkan sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.